Halo ya, halo. The way you move. Biar nggak pucet dulu. Cihuy. Makasih Kak Konit. Agit sibuk ya. Aku pakai mata kaca guys. Terima kasih Kak Daska. Kita tunggu orang-orang untuk join dulu. Galau kali ini kita aku mau membahas tentang banyak hal di kehidupan nih. Agak berat edisi kali ini, asik. Deep talk. Enggak sih, ya udah, ya maksudnya kayak ngomong-ngomong biasa aja. Ini aku shuffle ya. Normal talk, normal aja. Ada kan sesi roasting. Yeay. Setiap masa yang telah kulewati, menua bersama kisah tak Ini kalau pakai lampu gimana? senja mulai membiru, menunggu yang berlalu, harum air mata menyelah, iringi rindunya. Jika kau merasa sepi, kembalilah ke tempatku menanti, sebelum waktu menuntut lagi. Beritahu aku cara melupakanmu, seperti kau ajarkan ku dewasa. Jujur, gak tau mau bahas apa. Kita go with the flow aja. Oh, gimana kondisi kamu? Aku oke aja sih. Masih Kak Aye. Lagunya ke bantaran nggak guys? Kecilin dikit. Galau kenapa? Ya enggak sih, ya memang udah waktu galau aja. Udah lama nih nggak galau-galau. Kita kembali ke realita dulu.
Ayo kita absen. Mas Kazar. Siapa yang just friends? Asik. Mas Kadaska. Just friends banget ya, banyak ya. Siapa yang HTS? Siapa yang beda agama? Just X. Kocak banget. Intronya apa ya? Gimana kabar kalian guys? Baik-baik saja kah? Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, Tidak. Kenapa tidak? kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan Masuk semua Azidan. yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Suka connect. Gini, kalian pernah nggak mengintrospeksi diri? Kayak apa yang normal buat kalian itu belum tentu normal buat orang lain gitu. Itu gimana cara introspeksi diri? Karena kayak misalnya gini ya, seumur kalian itu menganggap hal tersebut itu normal. Terus kalian ketemu sama orang, oh hal itu nggak normal. Apa itu manusia? Dan bagaimana sebenarnya jadi manusia yang benar? Asik. Sadar diri. Ya gimana kamu sadar kalau misalnya kesalahan kamu itu normal buat kamu gitu kan, misalnya kayak normal buat kalian gitu. Kecil bet suara kamu. Ya mau teriak apa gimana? Ya udah, lagunya aku kecilin. Aku taruh sinian aja deh.
Kayak kalian tahu kalian salah itu dari mana gitu. Kayak gimana cara ya pasti orang-orang sih beda ya, tapi kayak gimana cara buat melihat dari mata orang lain, dari respon dia. Apa guys, baru bangun guys. Dari salahnya ya, gimana tahu salah kalau kamu mikirnya itu hal yang benar dan normal gitu. Cinta menyatukan kita yang tak sama, aku yang menghadap dan tangan yang kau genggam, berjalan pelan hatimu tak mudah. Ya kalau manfaat yang kamu rasakan sendiri, berarti ada yang salah. Kayak orang-orang itu kadang harus tahu, harus merasakan dulu gitu kesalahan yang mereka lakuin, biar mereka tuh sadar seberapa rasa sakitnya hal tersebut ngaruh ke orang lain. Nah tapi kan kalau orang itu menganggapnya itu hal yang normal, karena kayak misalnya seumur hidup ya aku udah digituin gitu. Dan tiba-tiba disuruh sadar bahwa hal tersebut itu salah, tapi seumur hidup aku udah melakukan hal itu. Dan selama aku hidup misalnya aku ya, selama aku hidup hal itu dibenarkan, tapi kenapa buat kamu salah gitu. So feeling confused. I'm always confused. Ya karena ya ini juga pertama kalinya aku hidup di dunia, ya aku juga mau belajar cara kerja kehidupan gimana dari mata orang lain. Maksudnya aku ya juga nggak masalah sih, kayak aku dari tadi juga ya udah tidur, aku baru bangun. Cuman ya pengen bring up itu aja, dan aku nggak tahu mau ngomong sama siapa, jadi aku ngomong sama kalian. Kan like idol like fans otaknya. Ya itu bagian dari sedikitnya hasil kita tumbuh di lingkungan kita masing-masing. Ya tapi kan seiringnya waktu berjalan, kamu kan bakal ketemu lebih banyak orang, dan kamu bakal sadar bahwa lingkungan kamu itu gak selalu benar di mata orang lain gitu. Nah itu kayak iya aku paham kita punya hak masing-masing dan kita punya cara hidup kita masing-masing, cuman kayak makanya dianjurkan manusia untuk saling mengenal. Ya mengenal sih mengenal, cuman ya kalau misalnya mengenalnya dengan cara menyakiti satu sama lain, ya gimana cara mau paham. Kayak buat kamu salah, buat aku benar. Hal yang aku lakuin buat aku benar, tapi buat kamu salah. Tapi ya aku benar, orang aku melakukan hal tersebut dari lama dan nggak kenapa-napa, kenapa salah di mata kamu? Mengenal melalui menyakiti itu gimana maksudnya? Baru ketemu dipukul? Ya enggak dong, menyakiti kan nggak cuma fisik ya, bisa dari mental juga. Nah itu paham kalau beda orang beda hasil jawabnya. Ya
Usually physically okay, mentally I don't know. Wait, masih kata le, random banget tiba-tiba emas batang. Thank you tau. Luka fisik bisa sembuh, tapi kalau luka mental susah sembuhnya. Ya, tapi kayak aku kan mau jadi orang yang lebih baik lagi ya. Aku tuh orangnya itu gak pedulian banget. Oh my god, membuka diri sendiri. Itu orangnya itu bener-bener ya bodo amat lah gitu. Jadi sebenarnya aku dari dulu ngiranya itu hal yang bagus, karena nothing affects me gitu. Cuman ya bagi orang-orang kayak kenapa kamu gak mikir tentang perasaan yang aku rasain gitu. Soalnya kayak buat apa gitu. Masih keabian mas batangnya, thank you so much gitu ya. Aku mah tipe orangnya yang ya udah jalanin mah, hidup cuma sekali ya, jalanin aja jalannya Tuhan gimana. Cuman ya pasti kan ketemu sama manusia lain dan gitulah. Nah itu bagaimana buat paham dari sisi POV mereka kalau aku belum pernah menjalani hal yang mereka jalanin. Kayak misalnya orang-orang ya, kayak aku datang nih, aku bad mood, mereka nanyain kamu kenapa bad mood, sini cerita ke aku. Nah sedangkan aku itu dari dulu kayak perasaan aku dari dulu bad mood gak pernah ada yang peduliin deh. Perasaan kayak ya udah aja nggak sih gitu. Terus tiba-tiba ada yang nanya kayak ya aku mikirnya kayak ini orang kenapa nih, ini orang mau apa dari aku gitu. Aku mikirnya seperti itu. You can feel someone life history by talking to them. Well yes, ya gitu lah. Nah gitu, nah itu bingungnya di situ. Terus kayak karena ya aku kan orangnya udah jujur, hati aku udah mati banget. Terus baru-baru sekarang ini aku coba buat open. Kayak misalnya ya contoh nih, aku dari dulu nggak pernah ngobrol sama nih orang, nggak pernah nanya kayak ya udah nggak sih, kayak nggak peduli banget. Terus tiba-tiba dia lagi sedih, aku nanya kamu kenapa, sini cerita. Mereka menganggapnya kayak kenapa nih orang kok tiba-tiba seperti itu nanyain kabar aku. And of course that affects me too. Kayak apakah itu salah di mata kamu? Apakah yang aku lakuin itu gak benar? Kamu potong rambut? Enggak. That's why I try to understand people, but again I have not finished understanding myself. Kalau aku pun gak paham cara kerja diriku gimana aku bisa paham cara kerja orang lain bagaimana. Dan aku selalu merasa kehadiran aku di kehidupan orang lain itu memang ada alasannya. Kan rambutku layer ya guys, aku gak potong guys. Memang ada alasannya ya, even if it's buat menyakiti dia or bikin dia bahagia gitu misalnya. Ya semua ada alasannya masing-masing. But kenapa setiap orang mau berubah itu dunia langsung berpaling dari dia gitu? Paham gak sih? Kayak everything is just against them gitu. Pengen banget punya teman yang peduli. Ya aku sebenarnya tuh gak peduli dulu ya, karena I don't get attached to people that much. Terus ketemu Gen 13 aku mulai nyaman kan. Jadi I want
to be their home as well. Aku mau jadi tempat, ya even though aku belum sepenuhnya baik mungkin ya bagi mereka, cuman ya aku tetap mau hadir di kehidupan mereka gitu, cause I love them. Apalah batuk guys. Cause like I love them, cuman I love them my way, dan my way is wrong. Takutnya salah di mata mereka begitu, karena cara orang mencintai suatu hal kan berbeda-beda. Paham gak sih guys? Tapi kata-kata nyakitin. Maksudnya kayak aku udah berusaha buat berubah, buat saya kamu gitu, teman-teman aku gitu. Aku berusaha jadi lebih bisa diajak ngobrol, diajak bercanda, diajak hadir, gitu-gitulah. Tapi kayak bagi mereka tuh kayak, oh no, this is not you. Mau apa? What do you want from me? Nah, aku cuman kayak, I'm just loving you the way I love people, di mata aku yang benar. Tapi mereka don't feel like that. It takes time. Time is people have different perspective. Nah itu yang aku mau pahami. Gimana aku coba memahami orang lain di saat aku nggak memahami diriku sendiri. Kamu baru berani bercanda mau mukul aku aja. Well no. Then what if kok tanpa sepengetahuan aku udah menyakiti orang ini misalnya. Aku menyakiti orang ini udah lama, dan dia selalu bilang hal ini nyakitin aku. Tapi aku kayak no, it's normal for me. Aku selalu menjalani hal itu kok. Aku selalu digituin kok, dan I find it normal kok. Nah itu, menurut aku normal. Kenapa aku melakukan hal yang normal buat aku ke kamu tersakitin? Kayak aku bilang, misalnya kayak aku bilang, ya aku minta maaf kalau misalnya cara aku memang mencintai diri kamu itu salah buat kamu, tapi buat aku benar. Dan itu kayak that's how I always feel love gitu loh. Tapi ya karena I care for this person, ya aku gak mau nyakitin dia dong. Dan jadi alhasil ya aku harus mengubah diri aku sendiri dong. Karena aku gak mau buat orang yang memang I care about buat mengubah dirinya sendiri demi aku yang harus berubah demi dia gitu, demi mereka gitu. Karena ya mungkin aku memang tegaan sih sebenarnya. Aku orangnya tegaan, cuman kalau misalnya memang sama orang-orang yang I care about, I just want their life to be full of rainbows and butterflies. Tapi my life is not like that. Jadi kayak aku udah mengusahakan yang terbaik loh buat kalian, tapi kok kalian nganggepnya itu nyakitin kalian. Tapi aku nganggepnya that's the best thing I can do for them gitu loh. Ya nggak peduli, nggak usah dipeduliin. Ya nggak bisa.
aku itu gak attached to someone that fast gitu loh. Aku itu bener-bener kayak ya udah nggak peduli lah, kamu mau datang mau pergi mau ada tanpa dia dan tadia tetap ada dan tak tiada juga, ya udah serah Anda gitu. It doesn't change my life or anything, but like the further I grew it feels empty, and I just realized that the people I met actually meant a lot for me. Asik. Bam, keren banget, gila banget, masih kayak SD. Sometimes it's not about you. I know. That's why di sini kan topiknya mengubah diri untuk orang lain. Asik. Yeah, if you don't understand, you will. One day you'll find someone who actually change yourself gitu. Okay, I want to change for this person because they deserve all the love in the world. Dan masa karena kehadiran aku kalian mereka tersakiti gitu. Tindak tanda ya, cause you're old. I'm sorry. Love, logic, love, and ego that thing can't be combined. Yeah, I know. But still, everything is possible. Cuman caranya yang nggak tahu. Kayak I really don't want to hurt more people. Cause ya nggak tahu ya, tanpa sepengetahuan aku atau bagaimana, aku beranggapannya okay, I hurt a lot of people, tapi mungkin ya aku nggak sadar melakukan hal itu gitu, karena ya kayak ya udah nggak sih, aku sih selalu mikirnya ya udah nggak sih, ya udahlah, ya udah. If we have the same kind of situation, you could see that our results differs. Yeah, it's because the way we think are different. Life must go on. Yeah, and life will go on. Cuman tergantung kamu mau jalaninnya gimana. Hidup mah pasti panjang. Cuman tergantung kamu itu mau apa ya istilahnya, mau jalan hidupmu bagaimana, mau sendiri atau memang dikelilingi oleh orang-orang yang memang kalian care about. Nah itu banyak faktornya, dari cara kita tumbuh dan lingkungan juga it matters. Yeah, it is. Titik terendah seseorang adalah selingkuh. I don't know sih. Menurut aku sih nyerah. Titik terendah seseorang itu menyerah. Menyerah dalam hubungan, menyerah dalam hidup. Menurut aku selingkuh ya udah nggak sih? Karena itu pilihan nggak sih? Maybe because this person doesn't wanna be with you and lebih nyaman sama orang lain gitu. Even though itu nyakitin kamu, tapi kan kayak ya aku tidak menormalisasikan, cuman kan ya selingkuh pasti ada alasannya gitu. Cuman kok menyerah, ya kamu menyerah karena apa? Semua masih bisa diperbaiki. Semua masih bisa diperbaiki. Kalau kamu selingkuh, ya menurut aku ya kalau misalnya diselingkuhin gitu, ya aku gak masalah sih, that's your choice. Ya bagus lah kamu menemukan seseorang yang lebih nyaman, yang bisa buat kamu nyaman daripada aku. Tapi kalau misalnya kamu nyerah sama aku, terus aku bisa apa? Gitu loh. What can I do?
Jadi menurut aku titik terendah seseorang itu memang menyerah. Kayak menurut aku ya berdasarkan pengalaman ya, memang kadang life was really bad, life is not on our side gitu, hilang respect juga. Ya kalau selingkuh mah ya udah nggak sih, kayak ya udahlah, at least you find your own happiness gitu, even if it hurts me. Tapi kayak ya yang penting kamu bahagia lah, karena semua orang berhak bahagia. Dan pasti aku juga bakal nemuin bahagia aku sendiri. Ya mungkin aku bakal tersakiti, cuman kayak ya udah nggak sih. Kok aku ya udah. Tapi kalau misalnya kamu nyerah dalam hubungan ini, terus gimana? Gimana dong? Gimana benerinnya? Kalau misalnya dia pun nggak mau dibenerin, maksudnya dia nggak mau membenarkan hubungan kita gitu kan misalnya, terus gimana dong? Buat balik baik-baik aja. Karena kalau orang udah menyerah, kita yang di dalam hubungan tersebut itu nggak bakal bisa apa-apa kecuali dia yang bangkit lagi. Kalau selingkuh nih, ya udah sih kayak ya udah jangan selingkuh lagi, ya udah. Kalau selingkuh lagi ya udah gitu. Tapi kan dia tetap sama kamu gitu. Tapi kalau misalnya menyerah, dia udah bener-bener capek di hubungan, kayak aku udah nyerah banget di hubungan ini, aku kayak aku nggak bisa lanjut. Ya itu karena apa? Itu salah satu faktor aku pengen belajar berubah demi orang lain, karena aku nggak mau ada orang yang nyerah karena kehadiran aku di hidup mereka. Bam, psikopat lagi, psikolog. Tapi selingkuh itu penyakit. Iya penyakit. Cuman kalau kamu lihat dari sisi dianya yang selingkuh ya at least they're happy, no? Ya menurut aku bagus lah kalau kamu gak nyaman di aku. Tapi lebih baik mending bilang dulu. Bilang kalau misalnya aku gak nyaman sama kamu lagi, aku mau nyari orang lain. Psikopat. Terima kasih Kariska Bukit Mawarnya. Ya gitu sih, makanya aku itu ya hidup cuma sekali, might as well make it worth it, gak sih? Aku juga dari kecil berjuang kerja sampai aku itu gak pernah bersosialisasi. Oh my god, lagu My Mind. Kayak aku tuh dari dulu tuh kerja, aku tuh nggak pernah bersosialisasi gitu. Dan the more that you achieve in your life, it doesn't, kayak nggak ada artinya kalau misalnya kalian nggak ada orang yang kalian ceritain semua achievement kalian gitu. Kayak aku menang ini, but like for what? Ya nggak sih, kayak for what kalau misalnya aku nggak bisa cerita ke orang yang aku care about, kayak I want this, aku udah achieve ini loh, aku udah ini, cuman kayak ya kan, ya pasti kalian mau dong validasi dari orang-orang yang memang kalian sayang gitu kan. Cuman kalau misalnya kalian udah kerja sampai di titik dimana aku udah di atas, cuman looking back kayak I never have anyone. Asik.
Bam. Nah itu kayak I don't have friends. Jadi kayak misalnya aku join JKT gitu, I don't have anyone to talk about too. Kayak oh my god aku masuk JKT, oh my god, like no, I literally like oh okay JKT okay, terus ya udah, and I do it all by myself. You got us, yes, you guys are here after I am here. Gak punya atau gak kamu anggap ada buat kamu? Ya maybe gak aku anggap sih, itu jahatnya aku. Malu. Ya maybe memang gak aku anggap, karena aku tuh mindset aku dulu itu the more people I know itu bakal ngehambat aku buat jalan ke tujuan hidup aku. Tapi ternyata kayak it's important. Apa ya, aku gak pernah anggap ya. Oh damn, kan masalah lagi nih di otak aku. Gara-gara kamu nih ngomong-ngomong seperti itu. Udah pusing, tambah pusing. Nah coba kita lihat dari versi orang yang berusaha ada buat kamu tapi kamu tolak. Nah itu susah banget. Karena kalau ngomongnya dari aku ya, I tend to push people away, tapi I want them to be here. Masih Kajar. Tapi kadang I'm not finished with myself, jadi kayak udahlah jangan datang dulu, udah nggak usah ganggu aku nggak usah ganggu aku dulu. Aku lagi berusaha buat diriku sendiri, aku nggak bisa membagi waktu buat kalian gitu. Kenapa harus ngomong kalau kamu push people away? Cause that's the truth. Cause well, I have my own trauma, of course. That's probably one of the things why I don't talk to people that much, because kalah cakep lah fisik. It's not pushing people away, it's keeping them at arm's length. Bam! That's actually kind of true. Sebenarnya kamu ada di lingkungan dimana orang care sama kamu, tapi ya you got your own reason. Yeah, I always think that people don't care about me karena the way they care for people is not my way of caring for other people. Makanya aku nggak pernah kayak mengira kalau misalnya oh mereka nggak peduli nih sama aku. Jadi kayak oh mereka nggak peduli nih sama aku. Karena cara mereka peduliin aku itu berbeda dari cara aku memperdulikan mereka. Mas Kanabil. You're afraid to get too comfortable with them, yet you want to be close to them, don't you? Yes, that's correct. Aku tuh takut guys, aku takut nyakitin orang lain banget, tapi aku tahu hal yang aku lakuin itu memang udah nyakitin, tapi I always think that I did it for myself. Masih kan Abiel? Kesetiaan
sometimes I'm lost. Gimana cara aku bisa benar di mata orang lain gitu. Misalnya kayak I hurt these people, kayak I hurt this person a lot gitu misalnya. Sampai di titik dimana mereka itu kayak please berubah. I still want to be with you, tapi kalau kamu kayak gini terus ini bakal nyakitin aku gitu. Tapi aku kayak I don't know how mau berubah gimana. Maksudnya I give everything I have for you gitu. Kayak kamu mau aku berubah gimana? Berubah menjadi lebih baik itu gimana? Apa itu lebih baik? Apa itu jadi manusia yang lebih baik? Bam. Karena lebih baik yang di aku itu, ya aku udah melakukan yang menurut aku baik di mata aku, tapi kalau di kamu tetap kurang gitu. Gitu guys, that's the very hard part. Iya, di kamu sendiri, belum tentu di orang. Iya, I know, that's why I'm trying to look from their POV. For some reason I really want to get into other heads to see how they think about me. Yeah, me too. Kalau nurutin kata orang sih susah. Iya memang susah, cuman kan semua harus diusahakan ya. Prinsipnya tuh do, not try. Masih Kazar, mas batangnya. Betul. Kayak aku mau berubah. Ya aku harus berubah. Aku akan berubah, bukan aku akan mencoba buat berubah. Karena dengan mencoba itu bakal gagal terus. Tapi gimana cara berubah tanpa mencoba? Because it's such a subjective thing that why lebih baik dimengerti aja bukan diusahain. I know, but how to understand if from my perspective itu juga kayak what? Dimensi absurd yang memang gak bisa kamu kontrol. Fokus aja ke hal-hal yang memang bisa kamu kontrol. Well, manusia memang gak bisa dikontrol, cuman kan kayak kita juga butuh manusia. Dan pasti kalian juga punya manusia favorit kalian masing-masing. Even if it's your family, your friends, pasangan kalian, atau teman kerja kalian, gitu-gitu. Pasti kalian itu punya someone that always in your mind. Atau saya juga butuh manusia. As hard as you can be buat kayak aku gak butuh orang lain, pasti kalian tetap butuh. Misalnya kalian ke supermarket, kalian mau check out, itu kan tetap ada orang kasirnya. Kalian parkir di suatu tempat, itu tetap ada tukang parkirnya yang ngejagain motor kalian, vehicle kalian gitu. Gak usah jauh-jauh. Your parents yang lahirin juga, bukan karena kalian juga kalian gak bakal ada di dunia gitu. Even misalnya mereka hilang atau gimana lah, masih Kanabil, tapi mereka tetap ada once in your life. Dan walaupun kalian gak berinteraksi sama orang, kalian tetap bakal melihat manusia di sekitar. Nah, itu karena dibutuhkannya orang lain buat kita ngerti POV dari orang lain. Yeah, but it's hard. It's very hard. Kalau nggak ada manusia lain nanti jadinya kayak di film-film. Tapi it's hard to be human.
Yeah, it is. Cuman it's beautiful too, the way we can connect with people, the way we can think, the way we can walk, talk, act. Kita itu lebih, sebagai manusia kita lebih punya free will sebenarnya. Cuman it's hard, yes it is. But in time when you could understand people, that's what makes life worth living. Yes, but it's hard to understand people, especially if I don't understand myself. Terima kasih Kak Abian. Sadar gak kadang lebih lepas interaksi sama orang yang gak dikenal ketimbang sama orang yang dikenal. Lepas interaksi sama orang ya, karena emosi yang kalian bangun sama orang yang kalian udah kenal lama sama orang yang baru kalian kenal itu kecil. Kayak kalau kalian nyakitin mereka gitu, it doesn't affect you guys that much sampai gak sebesar kalau misalnya orang yang memang kalian kenal lama gitu. Masih Kak JJ gitu. That's why I never really anggap someone that much, cause that's why I always like alone, I'm alone, because I always think like that. Masih ketawa ya mas matangnya. Manusia yang bikin kita sakit tapi manusia juga yang bikin kita hidup. True. Gitu, hard part. Masih Kak JJ hatinya tuh kayak as hard as you want, you cannot live with any other people. Dan kalau kalian masih punya perasaan, masih punya hati, kalian pasti ada perasaan buat orang. Keep asking myself how to change my perspective to make others know that I'm not trying to hurt them. True. Tapi ya gimana ya, that's hard. Apalagi kalau orangnya egonya tinggi, yang tipe-tipe nggak percaya lah intinya kalau kita bisa berubah. Tapi kita berusaha buat berubah buat mereka gitu. Kayak aku mau berubah, aku bakal berubah demi kamu. Tapi kayak no, you won't. Itu adalah karakter dan habit kamu gitu. You won't change. Even if you try, kamu gak bakal berubah. Bahkan buat aku, itu udah habit, udah karakter kamu, dan kamu gak bakal bisa ubah hal tersebut. Masih Kak Ana hadir, siap. I feel so numb and tired, and then you join galau, bruh. Berubah. Ya makanya itu, that's hard. Apalagi kok kayak I care for you, aku memang benar-benar mau berubah, tapi aku tuh nggak tahu caranya. Aku nggak tahu baik buat kamu itu gimana. Kamu nggak jelasin aku baik dari kamu itu bagaimana gitu. Yang kamu lakuin ke aku tuh cuman kamu bilang kalau misalnya aku bakal gagal, aku nggak bakal berubah, aku nggak bakal lebih baik gitu. Tapi di sini kita kayak aku berusaha, aku benar-benar mau berubah, cuman ya habit dan karakter itu yang menghambat kita buat berubah. Karena sekeras apapun kalian mau berubah itu, kalau itu udah di habit sama karakter kalian, itu bakal gak bisa.
Ya egomu juga tinggi sedikitnya dibanding ngubah dirimu lebih mudah buat di ngertiin aja. Ya di ngertiin, tapi kayak kok nggak ada perubahan, and I'll keep hurting them. Gimana dong? Kan berubah di sini biar aku itu nggak nyakitin mereka lagi. Gitu. Dan kalau aku paham, iya aku paham. Dan apa? Justru karena mengerti kita bisa act according to it. But what if you lost yourself when you do it? Like you lost yourself while trying to be better for other people. Is it worth it? How do you know you lost yourself? Because you don't love the things that you do for other people. And you only do that because of them. Yeah. You won't lose yourself, see. Wait guys, mau nge-tweet Bong dulu. Ntar aku nge-tweet ini Ramune Bong Aprili Pasca. Kan dia Sonichi. Halo, udah belum? Maaf guys, udah connect lagi belum?
Udah kan? Sorry guys, tadi harus relog mulu. Aku habis nge-tweet. Ya elah. Bingung dah. Udah kan? Halo guys. Tes. Sumpah gede. Tes. Gak tahu guys, gak bisa.